musim typhoon jadi pada malas keluar, itu bisa juga. Nanti yang hal-hal yang ini ya, baik fisik maupun secara lingkungan yang sosial. Terus efektivitas organisasi. Nah, gimana cara mengukur keberhasilan organisasi? Ini juga apa ya? Jadi ketika kita berkumpul bikin tergabung di suatu organisasi, bukan berarti itu asal kerja aja, yang penting tugas selesai, tapi yang kita lihat ada seberapa efektifnya kerja tersebut, apakah sudah berlangsung dengan baik, apakah sudah pembagian tugas itu sudah merata. Jadi nanti hubungannya keberhasilan tersebut dengan sasaran maupun karakter organisasinya. Terus nanti ada juga aspek internal yang berpengaruh terhadap bentuk organisasi. Ada birokrasi, ada ukuran, pertumbuhan organisasi dan teknologi, penggunaan teknologi ya. Terus birokrasi ya, tadi ada urut-urutannya. Kok birokrasi itu birokrat langsung kebayangnya saya tuh langsung kementerian atau departemen gitu. Ada urut-urutan prosedur gitu ya. Ukurannya itu ya ukurannya seberapa besar. Terus ada pertumbuhan organisasi, apakah nanti ya segitu-segitu aja atau semakin banyak anggotanya, itu nanti pertumbuhannya. Kemudian teknologi, jadi semakin seberapa canggihnya gitu ya, seberapa canggihnya teman-teman seberapa canggihnya orang-orang yang ada di organisasi tersebut dalam penggunaan teknologi untuk mempermudah kerja-kerja mereka. Terus aspek yang berpengaruhnya nanti akan dibahas juga tentang bentuk ataupun strukturnya. Nah ini bab-bab selanjutnya nanti akan dibahas tentang ini, jadi lingkup pembahasannya. Sejauh ini sih dari modul 1 itu saja, belum terlalu banyak. Mungkin ada yang mau bertanya teman-teman sekalian. Sekalian saya presensi lagi, Mbak Suhartini, Mbak Yulis, Mbak Lolo, Mbak Fevi, Mbak Muji, Mas Nanu. Masih ada suaranya? Ini suara kok saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya, atau misalnya nanti ada yang kurang jelas kita diskusikan lagi nanti. Oh ya, tadi kalau terkait materi dulu ada yang mau ditanyakan. Kalau misalnya tadi organisasi, saya sedikit ini ya singgung sedikit pertanyaan Mbak Fevi tadi yang saya sebutkan, organisasi terkecil itu rumah tangga. Kadang organisasi terbesar itu bisa kita katakan borderless ya, misalnya kayak PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu udah gede banget, bukan lagi negara. Negara itu sebenarnya juga organisasi kan, selama itu ada struktur, ada tujuan, nah itu biasanya nanti disebut organisasi. Nah paling benar-benar besarnya, tingkat besarnya itu adalah organisasi bangsa-bangsa kan, anggotanya itu negara-negara malah gitu. Jadi mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu teman-teman bisa bayangkan betapa banyaknya gitu ya, betapa besarnya. Jadi dengan pemahaman ini nanti minimal kita kalau misalnya lihat yang ada di sekitar kita dulu, kemudian kita analisa, itu nanti harapannya juga teman-teman bisa memahami ketika ada melihat suatu permasalahan negara misalnya gitu ya, yang seringlah kita dengar berita-beritanya, atau misalnya teman-teman suka berita-berita internasional di luar negeri. Nah itu juga bisa melihat bagaimana kinerja dari organisasi internasional. Terus mau paling gampang ya, paling mudahnya coba teman-teman lihat keluarga sendiri. Coba keluarga sendiri, di keluarga kita itu bagaimana pengorganisasiannya, gimana pembagian tugas, tujuannya seperti apa. Nah itu yang kalau menganalisa kita bisa lebih ngeh ya. Jadi bukan sekedar teoritis belajar tentang ini terus masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi saya mencoba untuk mengajak teman-teman melihat fenomena yang ada di sekitar kita gitu, supaya lebih memahami, dan ketika ditanya menurut teman-teman pendapat ini gimana, nah kita punya ilmunya, analisanya juga lebih logis ya, bisa kita sebutkan wah berdasarkan teori ini gitu. Saya juga nggak hafal teori, tapi ketika menganalisa jadi lebih paham gitu. Oh ya betul, jadi di luar konteks ada organisasi non profit, sosial kemasyarakatan, profit juga. Jadi memang ini mas ya macam-macam ya bentuk organisasi dan sifatnya. Kalau ini kan lebih ke
sifat apakah dia bertujuan untuk mencari keuntungan atau tidak gitu. Nah, yang membedakan ya hanya itunya aja, tujuannya dia sebenarnya apa sih. Kalau tujuannya tadi di awal-awal kita sempat singgung definisinya, organisasi kumpulan orang dia ada tujuan, salah satunya ada punya tujuan. Nah, tujuannya ketika misalnya dia memang untuk membantu kemanusiaan, sosial kemasyarakatan gitu. Jadi pastinya dia tidak akan, ya tetap perlu duit gitu ya, tetap perlu dana, tapi bukan untuk cari keuntungan, bukan jualan lah istilahnya. Sedangkan organisasi profit gampangnya perusahaan ya, perusahaan atau pabrik. Nah, itu kan mereka memang mencari keuntungan. Tujuannya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, di situ itu aja sih yang membedakan kalau dari sisi tujuannya. Tapi kalau misalnya dari struktur atau segala macam sama aja sebenarnya kan. Kalau teman-teman lihat di pabrik gitu misalnya, di pabrik itu pasti ada presiden direktur misalnya, ada juga wakil presiden direktur atau apalah saya sebutannya, saya kurang hafalnya kok pabrik. Ada misalnya mandor, ada divisi-divisi, ada bapak-bapaknya atau ibu-ibunya itu kan juga ada jabatan-jabatan tertentu. Terus tadi perusahaan itu termasuk organisasi yang dia profit oriented. Kalau misalnya LSM, lembaga swadaya masyarakat, itu juga organisasi tapi tujuannya dia ada sesuatu yang berbeda lah, kayak itu nggak cuma cari duit gitu. Jadi kalau misalnya kita membahas khusus bentuk-bentuknya akan banyak sekali. Menariknya adalah ketika tadi teman-teman mencoba lihat permasalahannya apa di sana, permasalahan di organisasi tersebut atau tadi sebutlah pabrik atau perusahaan, kemudian nanti coba dianalisa gimana pengorganisasian atau manajemennya, karena teman-teman jurusan manajemen kan, gimana pengaturan di dalam organisasi tersebut gitu. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau mau bertanya? Menarik sih kalau misalnya teman-teman sambil suka baca berita gitu misalnya, atau nonton ya di YouTube gitu, misalnya ada fenomena apa misalnya di tanah air, atau misalnya fenomena apa di Taiwan, terus kita lihat perspektif organisasinya ya, organisasi itu gimana cara mengelolanya. Kalau gampangnya Taiwan, dari Indonesia misalnya KDI kan kantor dagang itu juga termasuk organisasi pemerintah, cuma dia bentuknya adalah diinstitusionalkan, jadi sebuah lembaga, jadi kantor mewakili Indonesia, itu juga termasuk organisasi. Terus pertanyaan selanjutnya, membangun organisasi yang baik, independen, tanpa terpengaruh kepentingan golongan. Oke Mas, ini pertanyaan yang sulit sebenarnya. Jadi kalau organisasi, jadi agak sulitnya adalah ketika di sebuah organisasi, pasti kan tadi kita sebutkan dia ada tujuannya ya. Ketika misalnya orang-orang yang ada di situ, biasanya ketika awal-awal masih idealis nih, kita punya tujuan tertentu, orang-orangnya sudah masih kekeh, masih memegang teguh tujuan atau kesepakatan bersama. Namun kemudian kan dalam perjalanannya akan semakin banyak orang, semakin banyak kepentingan pula kan. Nggak ada nih, saya tekankan bahwa tidak ada yang namanya bebas nilai. Tidak ada yang maksudnya bebas nilai itu, tidak ada yang namanya tidak ada kepentingan gitu. Kepentingan jangan diartikan selalu negatif ya. Misalnya kepentingan bahwa saya misalnya saya ikut UT, kepentingannya apa? Kepentingan adalah saya ingin belajar gitu. Nah, banyak kepala akan banyak kepentingan. Nah, susahnya ketika gimana misalnya orang-orang tersebut tidak mau ngikutin prosedur yang ada atau tujuannya. Nah, kembali lagi kalau di sini disebutkan bahwa di modul itu kan kita pakai pendekatan modern dan juga pendekatan dari apa sih tadi, social. Saya agak lupa di slide 1 sebentar ya. Sambil nunjukin nih, balik lagi ke awal Mas. Jadi sambil nunggu pendekatan utama pendekatan utama ya. Nah,
kita pakai sistem dan prosedur. Nah, jadi gimana cara, kalau menurut saya pribadi, gimana caranya supaya organisasi tetap berjalan dengan baik, itu adalah sistem dan prosedur yang sudah ada sebelumnya itu ya dipegang teguh. Jadi ketika misalnya ada kepentingan, misalnya itu kepentingan tidak sesuai dengan prosedur, kan biasanya nanti akan melenceng kan. Nah itu jadi memang agak complicatednya di situ mas. Belum lagi kok misalnya, misalnya tadi kita coba analisa ya, misalnya ada satu organisasi yang dia awalnya sudah oke, tapi kok lama-lama jadi malah tidak oke karena ada kepentingan tertentu, kepentingan golongan gitu ya. Nah itu kan karena banyak orang ya, awalnya dia mungkin solid cuma ada 4 orang, cocok banget, tapi kemudian karena berkembang jadi bertambah 10 kali lipat jadi 40 orang. Nah ketika kita susah menerapkan prosedurnya terhadap 40 orang ini, nah itu akan nanti rentan terhadap tadi pergeseran tujuan gitu. Nah itu makanya dalam menganalisa kita harus tahu pemetaannya seperti apa mas. Jadi kalau misalnya Mas Nano punya pengalaman di organisasi dan melihat secara langsung ya masalahnya apa saja, nah itu perlu yang namanya kita menganalisa tadi yang urutan-urutan. Ingat gak tadi di slide ke tingkatan analisa startnya nih. Jadi kita mencoba dengan ilmu organisasi ini, kita lihat mulai tadi dari gampangnya dari yang orang-orangnya dulu, kumpulan individunya itu gimana, orang-orangnya karakternya seperti apa sih. Beda karakter nanti akan beda juga cara kerjanya kan. Terus bagian-bagiannya seperti apa, terus organisasi secara keseluruhan, terus lingkungannya kan. Kadang juga kepentingan golongan itu terjadi karena adanya faktor lingkungan. Misalnya kebutuhan, misalnya yang ramai di Indonesia kan kasus korupsi ya gitu. Jadi karena kondisinya nggak memungkinkan, atau misalnya ada yang butuh duit, atau misalnya mereka mudah tergoda apa, nah itu lingkungan misalnya menyuap atau segala macam. Nah itu kan jadinya organisasi tersebut mungkin ada beberapa orang yang tetap idealis menjaga organisasi secara baik, tapi ada orang-orang tertentu yang dia punya tujuan lain. Nah itu akhirnya ada tarik menarik ya, jadi pergeseran. Nah kalau teman-teman sebagai kita ya sebagai mahasiswa yang kita belajar, nah itu kita perlu memetakan, mengetahui itu gimana sih sebenarnya apa yang terjadi. Bukan sekedar, kadang lebih ke banyak ke emosional ya. Misalnya kalau ngelihat ada masalah di organisasi, kita lebih banyak ke secara emosional, tapi tidak mencoba menganalisa baik-baik dalam setiap tingkatan kayak gitu. Tingkatan baik dari secara personal, individu, maupun tadi organisasi secara keseluruhan maupun secara lingkungan. Termasuk misalnya di tempat kerja perusahaan itu juga termasuk organisasi. Nah kalau misalnya teman-teman bekerja, kadang kan suka rame misalnya kenaikan gaji tenaga kerja gitu. Nah itu kan biasanya juga fungsi dari organisasi di situ juga nanti akan banyak bergerak, dan banyak juga yang pihak-pihak yang berkepentingan di situ. Jadi kita memang tidak bisa menghindari ya teman-teman tadi, karena memang tidak ada yang tidak bebas nilai, tidak ada yang tidak ada kepentingan gitu. Nah tinggal bagaimana caranya mengkompromikan kepentingan-kepentingan tersebut, gimana caranya tetap memegang idealisme supaya bisa mencapai tujuan yang kita punya. Nah itu makanya ketika misalnya awal-awal membentuk organisasi akan sangat lama ya, menggodok tentang visi misi gitu. Nah ini kalau udah cerita kayak gini tuh dalam gitu lama. Atau mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan dari pengalaman masing-masing. Oh, ada sesi unek-unek di setiap rapat ya benar sekali ya. Jadi ya kadang juga itu termasuk salah satu ini ya, memang dalam sebuah organisasi yang baik, kadang kan komunikasi ya, terutama komunikasi itu juga kadang menjadi salah satu awal permasalahan. Ini sorry agak melebar, tapi kadang misalnya ada A, B, C, A musuhan sama C, terus B jadi tengah-tengah gitu, bingung caranya gimana. Padahal sebenarnya kalau misalnya A nggak mau ngomong sama C, ada satu pekerjaan yang tidak bisa berjalan. Nah makanya
pentingnya sesi unek-unek gitu ya, ada curcolnya, sesi curhatnya.